atas dan bias kiri 4 cm, bias bawah dan bias kanan 3 cm. Menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12. Untuk cara antar baris sebagai berikut ya. Penulisan judul, judul bab, subbab, dan sub-subbab pada penulisan judul karya tulis ilmiah diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, judul tidak boleh berupa kalimat. Kedua, redaksi judul hendaknya menghindari kata-kata klise. Yang ketiga, judul harus berbentuk frasa. Yang keempat, judul sebaiknya tidak lebih dari 15 kata. Yang kelima, judul yang panjang dapat dibagi menjadi judul dan anak judul atau judul tambahan. Yang keenam, judul ditulis dengan font Times New Roman tebal dengan ukuran 14 poin. Yang ketujuh, penulisan judul menggunakan sistem simetris dan diupayakan berbentuk segitiga terbalik. Contohnya seperti ini dan ini. Berikutnya yaitu ketentuan penulisan judul bab. Yang pertama, judul bab ditulis pada halaman baru dengan huruf kapital dicetak tebal dengan posisi tengah. Yang kedua, judul bab tidak diakhiri dengan tanda baca apapun. Yang ketiga, judul bab diberi angka Arab penunjuk bab yang diletakkan sesudah kata bab. Yang keempat, sesudah angka petunjuk bab diberi, tanda titik dan jarak satu ketukan sebelum huruf awal judul bab. Berikutnya yaitu penulisan judul subbab diatur sebagai berikut. Yang pertama, judul subbab ditulis di tepi kiri dan dicetak tebal yang diawali dengan nomor menggunakan Arab angka 2 digit. Angka digit pertama adalah nomor bab dan angka digit kedua menunjukkan urutan subbab dan dipisahkan tanda baca titik. Yang kedua, nomor subbab tidak diakhiri tanda baca titik. Yang ketiga, judul subbab diketik title case kecuali kata depan dan kata handle. Penulisan judul sub-subbab diatur dalam ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, judul sub-subbab ditulis di tepi kiri dengan tidak dicetak tebal miring. Diawali dengan nomor yang menggunakan angka Arab 3 digit yang dipisahkan dengan tanda titik. Lalu yang kedua, penomoran sub-subbab tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, judul sub-subbab diketik dengan title case atau huruf judul. Yang keempat, judul di bawah struktur sub-subbab ditulis dengan huruf standar dengan format title case atau huruf judul kecuali kata depan maupun kata sambung. Yang kelima, penomoran. Penomoran halaman, bab, subbab, sub-subbab, tabel, gambar, dan lampiran diatur sebagai berikut. Yang pertama, penomoran halaman pada bagian awal laporan tugas akhir menggunakan angka Romawi kecil seperti ini yang diletakkan di bagian tengah bawah halaman. Yang kedua, penomoran halaman pada bagian utama dan bagian akhir laporan tugas akhir menggunakan angka Arab seperti ini yang dilakukan di bagian kanan atas halaman termasuk pada halaman yang dicetak secara landscape. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Penyajian tabel dan gambar. Penyajian tabel dan gambar diatur dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tabel harus diletakkan pada posisi tengah secara horizontal dan menempati paragraf tersendiri. Disarankan pada posisi paling atas jika penjelasan terdapat di halaman sebelumnya, atau pada posisi paling bawah jika penjelasan terdapat di atas tabel. Nomor 2. Tabel dapat disajikan secara landscape pada halaman tersendiri. 3. Penomoran tabel ketentuan dengan penomoran huruf. 4. Semua tabel harus dirujuk dalam naskah. Perujukan tabel menunjukkan tabel tertentu. Penulisannya menggunakan title case pada tabelnya. Misalnya, dapat dilihat pada tabel 2.3. Nomor 5. Halaman yang memuat tabel tidak boleh mendahului halaman yang memuat rujukan pertama. Nomor 6. Tabel yang lebih
dari satu halaman tidak boleh disajikan pada bagian utama, tetapi disajikan pada lampiran, kecuali merupakan bagian dari pembahasan dan kepala tabel, ditulis ulang. Gunakan perintah heading rows repeat pada toolbar table. Nomor 7, judul kepala tabel atau heading atau judul kolom harus ringkas dan tulisan pada posisi tengah dengan title case. Nomor 8, isian sel tabel yang berupa bilangan disusun berdasarkan nilai tempat bilangan dan isian sel tabel yang berupa frasa atau kalimat disusun menggunakan format rata kiri. Jika berupa frasa ditulis dengan lowercase tanpa tanda baca titik, kalimat ditulis dengan sentence case. Nomor 9, jika diperlukan, ukuran font untuk isian sel tabel dapat diperkecil sampai 8 poin. Nomor 10, isian sel tabel diketik dengan jarak baris 1 space. Garis pemisah horizontal dan batas bawah horizontal harus ada dalam tabel. Sedangkan garis pemisah vertikal hanya ditampilkan apabila sangat diperlukan. Nomor 11 yaitu judul tabel atau caption memuat rangkaian isi tabel dan dapat ditambahkan penjelasan singkat apabila diperlukan. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Contoh penyajian tabel dan gambar seperti ini. Ikutan yaitu penyajian gambar. Penyajian gambar ini diatur seperti yang pertama yaitu ilustrasi. Ilustrasi terbagi menjadi berbagai jenis yaitu grafik statistik, diagram, tampilan menu program komputer, peta, foto normal dan mikroskopis. Yang kedua yaitu gambar harus diletakkan pada paragraf terpisah dengan naskah dan pada posisi tengah secara horizontal tanpa bingkai tambahan. Yang ketiga, penomoran gambar menggunakan ketentuan penomoran sebagai berikut. Yang keempat, hanya gambar yang dirujuk yang boleh dimuat. Selanjutnya nomor 5, menunjukkan gambar yang menuju gambar tertentu dalam naskah penulisannya dengan title case misalnya. Selanjutnya nomor 6, halaman yang memuat gambar tidak boleh mendahului halaman yang memuat rujukan pertama dari gambar tersebut. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut.